Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rifki Mahardika dengan NIM J3J217379. Di sini saya akan presentasikan hasil kajian saya dengan judul Perancangan Ulang Tata Letak Fasilitas Parking dalam Cut-up Area di Carun Popan Indonesia, Bandung. Mari kita mulai presentasinya. Baiklah teman-teman, kita kembali lagi ke presentasinya. Ini bisa dilihat judulnya Perancangan Ulang Tata Letak Fasilitas Parking dalam Cut-up Area di Carun Popan Indonesia, Bandung. Baiklah, sebelum kita mulai ke dalam materi, mungkin ada beberapa istilah yang masih cukup asing mungkin ya, seperti parting. Parting itu pemotongan bagian-bagian ayam menjadi beberapa bagian kecil menyesuaikan spesifikasinya. Kata area itu merupakan salah satu area dalam RPA di CPI Food Division Bandung ini. Seperti itu. Latar belakang. Jadi daging ayam ini sendiri merupakan salah satu komoditas peternakan yang unggas yang paling populer ya di Indonesia. Bisa dilihat bahwa data permintaannya itu terus meningkat setiap tahunnya. Itu juga menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Pratama, bahwa masyarakat menyukai daging ayam karena memang harganya murah dan rasanya lezat seperti itu. Kemudian CPI Food Division Bandung merupakan rumah potong ayam di bawah manajemen CP Food. Jadi Carut Pokpan Indonesia itu memiliki berbagai manajemen atau anak perusahaan. Kalau untuk bagian perusahaan di bidang pengolahan makanan itu diberi nama CP Food. Nah, sedangkan untuk yang tempat saya PKL atau penelitian kajian ini diberi nama CPI Food Division Bandung, seperti itu. Kemudian ada beberapa produk utama yang menjadi hasil dari RPA ini. Yang pertama itu adalah produk griller, produk parting, produk boneless, dan juga produk special order. Nah, urutan untuk produk terbanyak produksi itu adalah produk griller yang pertama, yang kedua produk parting, yang ketiga produk boneless, dan yang terakhir produk special order. Nah, terjadi ketidakefisienan pada proses produksi parting akibat ketidaksesuaian tata fasilitas, sehingga membuat terjadinya idle. Idle itu menunggu. Jadi di parting ini sebetulnya kan mendapat bahan baku ayamnya dari griller ayam utuh, karena kan dia ingin dipotong. Nah, itu dibikin satu jalur. Namun posisi peletakan fasilitas ini cukup jauh. Nah, hal itu menyebabkan jadi harus dikolek atau dikumpulkan dulu baru bisa dikirim ke parting, seperti itu. Tujuan ini bisa dilihat untuk merumuskan ide bisnis perancangan ulang terletak fasilitas parting berdasarkan lingkungan eksternal internal. Karena akan dilihat juga RPA ini secara lingkungan eksternalnya bisa dari makro, kemudian bisa dari mikro. Makronya itu sendiri ada PST ya, politik, sosial, ekonomi, teknologi, dan ekologi. Kemudian ada internalnya itu 5P, pesaing, pemasok, pelanggan, pendatang baru, dan juga pesaing, seperti itu. Kemudian yang kedua, menyusun perencanaan pengalaman bisnis perancangan ulang tata fasilitas parting berdasarkan analisis finansial non finansial, sehingga didapatkan tujuannya itu sendiri untuk melihat peningkatan pendapatan perusahaan, seperti itu. Metode kajian, lokasi waktu bisa dilihat PT Carut Popan Indonesia Food Division Bandung, untuk alamatnya dapat dilihat. Kemudian untuk pelaksanaan kajiannya itu sendiri bisa dilihat saat kegiatan PKL atau praktik kerja lapangan. Kemudian untuk tinjauan pustaka tata letak. Tata letak itu merupakan mengacu pada konfigurasi peralatan mesin fasilitas, seperti itu. Kemudian untuk produktivitas itu merupakan jumlah hasil yang dikeluarkan input untuk menghasilkan sebuah output menurut Sukartawi. Kemudian untuk activity relationship chart itu merupakan peta-peta hubungan antara suatu stasiun kerja dengan stasiun kerja lain, sehingga bisa dilihat untuk mendekatkan hubungan stasiun kerja tersebut sehingga alur proses menjadi lebih efisien. Kemudian critical path method dan program evaluation and review teknik atau biasa lebih dikenal dengan CPM PERT. Sebetulnya ini salah satu analisis proyek ya, yang digunakan untuk mengetahui jalur-jalur kritis atau bagaimana sebuah proses itu dapat diefisienkan menggunakan beberapa aktivitas yang umumnya digunakan. Pertama itu melihatnya dengan work breakdown structure-nya atau WBS, yang kemudian diturunkan menjadi sebuah node atau istilahnya activity on node AOD, seperti itu. Kemudian untuk pendapatan itu merupakan jumlah pengurangan penerimaan perusahaan yang dikurangi dengan semua total biaya operasional yang ada di perusahaan, seperti itu. Nah, ini dapat dilihat keragaman perusahaannya untuk CPI Food Division Bandung, sejarah perkembangannya. Jadi
CPI ini dapat dilihat 21 April tahun 2017 mulai proses produksinya. Kemudian untuk pada awal berdirinya RPA ini sebetulnya membantu plan lain, khususnya plan yang ada di Cikande waktu itu, karena kan masih berada di daerah Jawa Barat. Cikande itu ada di Tangerang ya, sehingga waktu itu tugasnya utamanya adalah membantu produksi plan Cikande. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu tahun 2019 meningkat dari 4.000 ekor per jam menjadi 6.000 ekor per jam jumlah produksinya. Nah, kemudian untuk tenaga kerja sendiri dapat dilihat peningkatannya sebanyak 150 tenaga kerja pada tahun 2019. Kemudian ada rencana pembangunan pabrik baru ya, yang menjadi pusat pengolahan makanannya. Jadi nanti ketika produk sudah diproses oleh RPA, kemudian akan ditransfer ke pabrik pengolahan makanannya, seperti itu. Kemudian untuk struktur organisasi, di sini itu CPI Food Division Bandung ada 10 departemen, dapat dilihat di gambar. Kemudian untuk tingkatannya sendiri bisa dilihat di segitiga kanannya, tertingginya ada di Plant Manager, kemudian semakin ke bawah itu semakin rendah jabatannya. Seperti itu. Sumber daya perusahaan dapat dilihat bangunan. Ini bangunan CPI dari atas itu ada beberapa kotak-kotak di situ. Mungkin bisa dilihat dari yang sebelah kanan dulu, paling kanan itu yang ada gambar truk. Nah, itu tempat loading dock, atau biasanya produk yang sudah jadi, sudah di karton, itu kemudian akan didistribusikan, entah dipasok ke plan lain atau mungkin ke institusi. Nah, itu di situ tempat memuat barangnya. Kemudian kita geser ke bawahnya yang ada gambar dua orang itu. Nah, itu tempat kantor produksi, departemen produksi. Nah, itu terlihat ada saya sedang diskusi dengan pembimbing lapang saya. Jadi segala kegiatan pencatatan itu ada di sana. Di sana itu ada supervisornya atau pengawasnya langsung, kemudian ada juga bantuannya di sana, ada dua orang yang membantu, tugasnya adalah mencatatkan data, seperti itu. Kemudian geser ke bawah yang sebelah kiri itu, di tengah itu ada WWTP atau Wastewater and Treatment Plant. Itu tempat pengolahan air limbah. Jadi sehingga hasil dari pabrik RPA ini kan sebetulnya limbah air juga, ada darah dan ada air yang kotor, mungkin bekas kotoran mencuci. Nah, itu diolah di WWTP ini sehingga air yang keluar dari RPA itu air yang bersih, yang sudah terfiltrasi. Nanti hasil WWTP-nya ini akan diambil oleh pengolah limbah atau biasanya memanggil institusi, seperti itu. Kemudian geser lagi ke kiri yang ada seperti bangunan atap itu. Nah, itu truck scaling area. Truck scaling area itu merupakan tempat menimbang bobot truk untuk mengetahui jumlah bobot ayam. Caranya nanti ditimbang dulu truk pertama kali yang ada kondisinya truk, ada tray dan juga ada ayam beserta kotoran. Itu berat kotor. Yang kedua, ayam diturunkan. Nah, kemudian setelah diturunkan ditimbang lagi dengan kondisi mobil truk yang ada traynya dan ada kotoran ayam. Itu berat semi kotor. Kemudian yang terakhir baru tray dibersihkan, truk dibersihkan, baru ditimbang truk dan tray yang bersih berapa. Jadi dapat ketahuan berapa berat kotorannya dan juga berapa berat ayamnya. Kotoran ini juga digunakan karena untuk melihat berapa sih bobotnya, karena kan untuk pengolahan limbah itu dihitungnya berdasarkan bobot kotoran, seperti itu. Kemudian untuk gambar ke atasnya sendiri yang ada gambar truk di sebelah kiri itu truk cooling area. Jadi ketika truk datang ke RPA itu tidak langsung ayamnya diturunkan gitu ke RPA, tidak, tapi ayam diistirahatkan terlebih dahulu selama sekitar 45 menit sampai 2 jam tergantung bagaimana kondisinya, apakah panas atau dingin, seperti itu. Kalau memang kepanasan dan ayam terlihat apa tuh namanya gerah, seperti itu. Nah, itu nanti akan diberikan pendinginan dengan kipas, seperti itu. Kemudian geser ke kanan sedikit yang di samping truck scaling. Nah, itu tempat loadingnya, loading ayam yang kotor tadi pertama kali. Ayam diturunkan dari situ, nanti di situ ada live bird hanging proses. Jadi ayam digantung gitu. Kemudian kita geser ke kanannya itu ada cut up area yang di tengah-tengah itu, di atas yang sebelah pojok kirinya yang saya ruang produksi, di kanannya itu ada tempat IQF. Kemudian di atas yang ada gambar selfie itu tempat truk parkir, seperti itu. Untuk sumber daya lainnya sebetulnya ada banyak.
Itu ada contohnya forklift, kemudian ada scalder, ada conveyor, ada mesin tuning, kemudian ada insert outside washer, ada effice rating, ada feed cutter, dan lain-lainnya seperti itu. Nah, ini tuh dari pengaman bisnis. Jadi berdasarkan hasil analisis SWOT menggunakan kajian internal dan eksternal, nah didapatkanlah bahwa strategi pengembangan WO ini yang cukup ideal untuk dilaksanakan, melihat dari beberapa kelemahan yang bisa dilihat, kemudian melihat beberapa peluang. Kenapa seperti itu? Karena kajian rancangan ini merupakan kajian yang paling mudah dilaksanakan dan juga tidak membutuhkan biaya besar. Karena kalau ketika sudah prosesnya industri besar di pabrik, itu ketika melakukan suatu perubahan itu dapat mengganggu aktivitas produksi. Sedangkan kalau untuk perancangan tata letak ini tidak membutuhkan biaya besar dan bisa dilaksanakan ketika tidak ada proses produksi, misal di hari Minggu, karena memindahkan alat dan instalasi. Untuk metodenya menggunakan 4 metode analisis, ada ARC, CPM PERT, kemudian produktivitas, dan analisis finansial. Nah, tujuan akhirnya dapat dilihat paling bawah itu meningkatkan pendapatan perusahaan. Nanti ketika memang mampu dengan pengembangan bisnis, strategi pengembangan ini dapat meningkatkan pendapatan perusahaan, maka itu akan dapat disarankan kepada perusahaan seperti itu. Nah, ini dana aktual. Jadi karena kita tadi ide pengembangan bisnisnya melakukan perencanaan ulang, kita harus mengetahui dulu dana aktual itu seperti apa. Ini dapat dilihat. Ini dikelompokkan berdasarkan fasilitas per divisi yang ada di CutUp. Bisa dilihat di gambar. Iya, kalau sudah kita bergeser. Nah, jadi metode pertama itu metode ARC. Tadi kan metode ARC itu menunjukkan derajat hubungan dengan alasan yang mendasarinya dalam peta hubungan aktivitas. Bisa dilihat di sini di tabel sebelah kiri itu ada divisi-divisinya, dari atas drip drum packing yang horizontal, kemudian ada juga yang vertikal menurun drip drum sampai packing. Bisa dilihat keterangannya, A itu absolute necessary sampai dengan X yang itu undesirable. Kemudian untuk alasannya bisa dari nomor 1 sampai 7. Silahkan untuk dilihat dulu bagaimana. Nah, bisa dilihat beberapa bagian-bagian itu memiliki hubungan sangat penting. Bisa itu berarti wajib penting. Berarti mereka itu umumnya biasanya merupakan asas aliran proses produksi, sehingga mereka perlu dekat. Kalau mereka tidak berdekatan, maka bisa menyebabkan terjadi inefisiensi produksi seperti itu. Makanya fasilitas ini perlu didekatkan. Contohnya seperti di pojok kiri atas, griller dan drip drum. Karena kan drip drum itu kan ketika ayam datang dari screw chiller, nah itu ayam kan ditiriskan baru ke griller untuk digantung seperti itu. Dan untuk lainnya bisa dilihat lagi ya, seperti itu. Kita kemudian berlanjut ya. Nah, dari hasil ARC tadi terciptalah simulasi letak yang terbaru. Bisa dilihat di sebelah kiri antara aktual dan simulasi itu ada gambarnya. Jadi ada dua divisi yang mengalami pergeseran. Pertama SPOYS atau SPO Yoshinoya. Nah, terus kemudian ada divisi parting. Nah, kenapa hal ini dilakukan? Hal ini dilakukan karena tadi ARC-nya itu. Kemudian melihat ARC-nya tadi, hal ini menjadi lebih layak. Kenapa? Bisa dilihat dari proses griller dan parting. Nah, ketika mereka sudah disatukan, sebelumnya disatukan di pojok kanan atas, bisa dilihat proses griller itu seperti yang ada di kiri, yang ada di kanan sebelah kiri itu di atas proses grillernya. Untuk parting itu sendiri sebelumnya seperti itu. Nah, bisa dilihat perbedaannya ada di garis kuning. Nah, maka ketika didekatkan prosesnya menjadi yang baru. Nah, bisa lihat di bawah. Jadi masih layak dilakukan karena nanti hanya berbedanya di conveyornya saja seperti itu. Jalur conveyor. Nah, CPM PERT-nya ini berdasarkan work breakdown structure-nya bisa dilihat ternyata dari yang awalnya bisa dilihat di sini yang di pojok kanan atas itu. Nah, proses parting itu kan sebelumnya tuh ada yang garisnya melengkung di sebelah kanan itu. Nah, itu karena adanya collecting dan transfer ke sana. Nah, tapi setelah digabung bisa dilihat proses partingnya yang warna merah di kanan bawah. Nah, itu jalurnya menjadi cepat karena menjadi satu jalur antara bahan baku griller dengan partingnya seperti itu. Sehingga
bisa dilihat pada gambar merah, collecting dan transfer manual dari yang 12 detik menjadi hanya 1 detik karena jalurnya sudah jadi satu. Nah, hasil ini didapatkan dari mana? Didapatkan berdasarkan trial, percobaan. Jadi saya waktu itu dengan pembimbing lapang saya yang ada di bagian dalam RPA-nya, kita menghitung langsung sehingga didapatkan hasil seperti ini. Nah, bisa dilihat jika dengan tadi CPM per dari yang penyelesaian produk parting 1 backnya dari 31 detik jadi 20 detik, bisa dilihat di atas jumlah hasil partingannya dalam 1 hari atau 2 shift itu peningkatannya lumayan banyak, apalagi kalau dengan 1 bulan. Seperti itu bisa dilihat. Kemudian berdasarkan kebutuhan input, bisa dilihat lagi dari analisis produktivitasnya yang sebelah kanan bawah. Aktual itu dengan angka 13.000 partingan atau kondisi aktual ini, jika menggunakan 16 tenaga kerja maka membutuhkan 8 mesin. Sedangkan jika dengan simulasi namun membutuhkan ayam partingan yang sama, maksudnya tidak terjadi peningkatan jumlah input, maka ternyata hanya membutuhkan tenaga kerja yaitu operator dan helper sebanyak 12 orang. Nah, berarti itu menggunakannya 6 mesin seperti itu. Karena satu mesin itu akan diisi oleh satu operator dan helper. Operator itu untuk yang menggerakkan mesinnya, memotong, sedangkan untuk helper itu yang membantu operator untuk mempacking produk yang sudah diparting. Kemudian analisis pendapatan. Ternyata berdasarkan tata letak aktual pada bulan Januari, analisis dilakukan pada bulan Januari. Pada bulan Januari itu jika menggunakan tata letak aktual, pendapatan perusahaan didapatkan yaitu 3 miliar 655 juta 882.750 rupiah. Sedangkan jika menggunakan tata letak simulasi dengan jumlah output yang bertambah, ternyata pendapatan perusahaan dapat meningkat menjadi 5 miliar 586 juta 384.750 rupiah. Nah, dari sini dapat dilihat terjadi peningkatan selisih yaitu sebesar 52% dari kondisi aktual apabila menerapkan analisis simulasi tadi, sehingga analisis ini dapat dikatakan layak. Nah, bisa dilihat dari kesimpulannya, perencanaan pengembangan tata letak muncul ada ketidak efisien dan divisi parting karena adanya overtime work itu tadi. Overtime work di cut up di awal-awal, yaitu tepatnya pada bulan Januari. Nah, dengan metode ARC CP4 mampu menghasilkan rancangan baru dan meningkatkan pendapatan perusahaan sebesar 1 miliar 930 juta 502.000. Nah, itu kan bisa lihat tadi dari hasil pendapatan ini dikurangin saja jika dengan simulasi hasilnya di bawah kanan, sedangkan untuk aktual bisa lihat di atas. Nah, sehingga menghasilkan sebesar itu atau meningkat 52% dibandingkan pendapatan dengan kondisi tata aktual, sehingga perusahaan disarankan untuk melakukan manajemen yaitu menaikkan jumlah output produk, yaitu dari yang sebelumnya mungkin 13.000 menjadi 20.000 sehingga pendapatan perusahaan itu dapat sesuai dengan analisis seperti itu. Baiklah, segitu mungkin hasil presentasi saya. Apabila ada pertanyaan mau disampaikan, terima kasih.